Baik, Bapak-Bapak sekalian, teman-teman, Pak Eko, para narasumber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Pak Bahlil. Sebenarnya di Kementerian BUMN pada waktu itu sudah dimulai sejak 2019 akhir, pada saat Pak Budi Gunadi Sadikin menjabat Wakil Menteri yang membuat SK menunjuk 4 perusahaan untuk mendalami masalah ini, yaitu Antam, MindID, PLN, dan Pertamina. Waktu itu dibuat tim, masing-masing komut dan dirut duduk sama-sama memikirkan bagaimana kita bisa membangun sebuah industri yang istilah kami itu end-to-end, integrated dari hulu ke hilir, karena kepentingan dari 4 perusahaan itu ada di situ. Ya, ada Antam, ada MindID, dan sebagainya. Kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua tim, dan sampai saya diganti karena saya sebagai komut daripada PT Inalum. Nah, ini adalah hasil kerja tim yang kemudian saya ditunjuk menjadi komut IBC. Ya, kami sampaikan yang pemikiran-pemikiran seperti ini. Jadi hari ini sebenarnya sesinya agak dibagi dua, karena Pak Toto, Pak Dirut akan menyampaikan mengenai masalah bisnisnya. Jadi saya hanya akan berkisar pada hal-hal yang strategis, dan kemudian akan diterangkan lebih jelas lagi, lebih ke arah perusahaan, ya, bisnisnya oleh Pak Toto. Saya akan menyampaikan mengenai kira-kira latar belakangnya. Kemudian tentu dulu saya diajari di Universitas Indonesia untuk membuat sebuah proyek itu apa saja. Jadi harus ada teknologi, ada pasar, kemudian apalagi, kemudian challenge, ya. Jadi ini hari ini saya coba saya sampaikan kepada mungkin banyak adik-adik yang lebih junior dari saya. Baik, saya mulai dari yang paling hulu, ya. Kita sudah tahu bahwa ini hawa ini sudah tidak bisa lagi diatur karena temperaturnya meningkat. Ini ada ada termometer di tengah kita, ya. Jadi kita ini sudah di atas 3,5 derajat, ya, sudah merah gitu. Jadi diharapkan kalau semua perusahaan, semua negara berusaha mengurangi gas CO2 ini, maka diharapkan bahwa dunia menjadi lebih dingin dan itu salju tidak mencair. Diharapkan bahwa kita itu bisa kira-kira hanya naik 2 derajat saja dari pre-industrial level. Pre-industrial level itu tahun 1870, Pak. Nah, yang penyebab daripada naiknya CO2 ini kira-kira banyak. Yang terutama adalah power, transport, dan industri. 3 area dari seluruh yang ada di dunia. Nah, hari ini saya hanya membahas mengenai transport. Ya, transportasi darat khususnya. Nah, di caption saya yang bawah ini, saya bisa memperlihatkan bahwa ternyata satu mobil itu bisa menyumbangkan hampir 4,1 ton CO2 kalau dia jalan 19.000 km. Jadi bapak-bapak yang rumahnya jauh-jauh itu dari Depok ke Jakarta bolak-balik. Nah, kalau 19.000 km CO2 itu sudah 4,1 ton untuk kendaraan penumpang. Belum kalau misalnya itu bus dan sebagainya. Nah, atas dasar ini kemudian tim berpikir apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kebetulan hal ini kita lihat bahwa mobil lah yang ditugaskan oleh Pak Erik dan juga Pak Budi Sadikin pada waktu itu untuk kita dalami.
Baik, jadi saya masuk ke teknologi dan pasar untuk kendaraan dan baterainya, karena baterai itu mengikuti kendaraan. Sebelum masuk, saya ingin membahas dulu bahwa kendaraan ini apa sih yang membuat banyak CO2-nya. Nah, ini di sini ada berbagai energinya, ada yang minyak, natural gas, coal, dan seterusnya. Nah, yang ada di mobil konvensional sekarang adalah yang kita kenal gasoline dan diesel, atau sebut dengan internal combustion engine atau ICE, dan sering disebut juga sebagai conventional vehicle. Nah, inilah yang akan kita lihat yang mana yang bisa kita kurangi. CO2 makin bisa berkurang kalau dilakukan hybrid, makin berkurang kalau ada plug-in hybrid, dan akan jauh lebih berkurang lagi kalau itu electric vehicle. Dan ada lagi yang kalau ini hidrogen atau sebut dengan fuel cell. Nah, baterai yang kita sebut hari ini adalah untuk membuat EV dan mungkin sebagian untuk PHEV. Inilah kira-kira gambaran yang konvensional, dan ini gambaran yang kita harapkan bisa lebih kurang CO2-nya. Kita bisa melihat makin ke kanan ya, kalau masih hybrid, plug-in hybrid, dan BEV, battery electric vehicle, baterainya itu dari kecil makin besar, makin besar. Nah, yang kita bayangkan untuk pabrik kita itu yang akan kita bangun adalah yang untuk ini. Baik, jadi semua kendaraan memiliki kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kalau tadi internal combustion engine ini bagus nih untuk jalan di mana saja karena infrastrukturnya begitu hebat tersedia. Hybrid kira-kira begini ya. Kalau battery, nah karena kita tahu bahwa tidak terlalu banyak kondisi infrastrukturnya masih seperti ini. Tetapi ini adalah halangan pada masa awal karena kita concern supaya CO2 turun, yang ini kita harus hadapi. Nah, berbagai negara memberikan insentif luar biasa ya, bahkan kita lihat nih beberapa negara memberikan uang cash bagi pembeli di Norwegia, Cina, dan sebagainya ya. Kan beberapa negara sudah mulai mengatakan ICE sudah jangan ada di jalan lagi ya. ICE jangan dijual, tidak ada ICE di jalan raya. Belanda tahun 2030, di Norwegia 2025, dan sebagainya. Nah, atas hal ini maka pelan demi akan terjadi peningkatan global EV. Saya tidak mau menggunakan kendaraan listrik di sini karena panjang, jadi saya sebut saja EV ya supaya mudah kita bicaranya. Jadi EV tumbuh kuat. Tahun 2040 diperkirakan bahwa 57% itu sudah lagi EV dan ICE-nya turun menjadi sisanya kira-kira 40-an. Nah, inilah kira-kira yang harus kita lihat ke depan. Oke, kalau gitu pasti dia perlu baterai gitu. Nah, ini. Jadi 57% ya, kita lihat dari grafik ini akan EV akan makin banyak dan ICE akan menurun. Nah, tadi sudah diungkapkan oleh Pak Bahlil, Pak Menteri, bahwa penggunaan ini adalah banyak nikelnya. Jadi kita bisa lihat ini jenis-jenis teknologi daripada baterai ya, semuanya yang nikel, N nikel, C itu kobalt ya, kemudian nanti C kobalt, M itu mangan, dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa yang nikelnya itu hampir 60% gitu ya. Dan kita juga harus mencatat 35% daripada total kendaraan EV adalah harga baterai. Itulah tim menemukan hal itu. Jadi kita berpikir bahwa ini sesuatu yang sangat strategis untuk ke depan. Kita harus membuat produk ini dan sampai bagaimana caranya. Itulah yang kemudian kita jabarkan dari hulu ke hilir. Nah, kita ingin melihat bagaimana proyeksi demand di dunia. Jadi ini proyeksi yang disampaikan yang kami ambil dari Roland Berger bahwa sebelum COVID itu kira-kira akan ada hampir 2000 gigawatt hours chance-nya untuk bisa masuk ke baterai itu.
Mungkin karena ada COVID ini agak menurun menjadi hanya 1.730. Tapi kita bisa melihat bahwa CAGR-nya itu hampir di atas 20%. Dan untuk passenger vehicles, peningkatan kendaraan itu sekitar 18%. Jadi kemudian untuk commercial vehicle 25%. Jadi daerah-daerah inilah, baterai-baterai inilah yang kita pikirkan untuk bisa berkontribusi terhadap dunia. Ya. Nah, saya sedikit mengulas mengenai teknologi baterai supaya Bapak-Bapak juga jelas, teman-teman, adik-adik jelas. Jadi ada beberapa baterai yang sini saya gambarkan, ada yang disebut lead acid, ini adalah yang ada di mobil kita. Ada nickel cadmium, itu yang ada di handphone kita dan sebagainya. Nah, yang akan kita lihat untuk kita bangun di sini adalah yang ini, lithium ion battery. Jadi digunakan untuk elektronik dan kendaraan listrik. Energy density-nya tinggi, umur pakai panjang, dan charging relatif singkat. Kalau kita lihat dibandingkan terhadap berbagai teknologi ini, kita bisa melihat memang dari segi energy density, dari round trip, dari lifespan, dan eco-friendliness itu paling baik. Jadi inilah pilihan teknologi yang kita lihat bisa bisa memberikan apa istilahnya future bagi bisnis yang akan kita bangun. Nah, kemudian juga kita melihat juga kalau gitu berapa lama teknologi bisa tahan. Orang ribut bahwa akan ada jenis baru, memang betul. Selama ada manusia, selama manusia berpikir akan terjadi selalu penemuan teknologi. Kami berusaha menggambarkannya ini, dan inilah kira-kira kita lihat bahwa nikel ini akan tetap bisa bertahan sampai sekitar 2040 lebih ya. Jadi mungkin sampai 20-30 tahun dari sekarang nikel yang awalnya cuman rendah, nikel 622 itu nikelnya 6, kemudian naik lagi menjadi nikelnya 90 ya, kobaltnya hanya 5% dan manganya 5%, terus menjadi hanya nikel. Nah, jadi ini sesuatu yang luar biasa bagi kita. Tadi disebutkan oleh Pak Bahlil bahwa kita memiliki bahan baku nikel yang kita bisa sumbangkan bagi dunia. Kita gunakan untuk untuk bisnis ini. Dan kita juga mencoba memotret. Inilah pemain-pemain dunia sekarang di baterai. Tadi Pak Bahlil menyebutkan ada LG Chem, ada CATL. Kira-kira mereka mau bergerak kemana sampai 2030? Jadi kalau kita lihat semua bergerak ke NMC 811 ya. Jadi nikel, mangan, kobalt, nikelnya 8, mangannya 1, kobaltnya 1. Jadi inilah area teknologi yang kita kira akan kita geluti ke depan agar itu sesuai dengan kebutuhan di dunia dan juga tentu Indonesia. Nah, sedikit Bapak-bapak sekalian, jenis-jenis daripada baterai itu ada yang jenisnya silinder, ada jenisnya pouch, ada jenisnya prismatik. Ya, jadi berbagai kendaraan berbeda. Jadi mereka sangat bergantung kepada desainer daripada kendaraan mereka mau menggunakan apa. Ya, dan baterai ini berat. Ini saya ambil dari Chevy Bolt battery. Itu beratnya hampir 400 kilo lebih. Coba bayangkan. Jadi mereka taruh di bawah, taruh di sini ya. Gitu. Tergantung daripada desainnya. Dan ini pemain-pemainnya tadi yang membuat. Jadi kalau kita berpikir baterai itu jangan berpikir baterai yang seperti kita lihat di handphone atau di sini. Ini barangnya besar. Makanya harganya pun 30%. Dan ini yang merupakan salah satu hal yang juga menarik bagi kita. Nah, adanya perubahan ini menjadikan kita kan punya industri otomotif. Ya, industri otomotif ini akan berubah di mana banyak mesin-mesin atau alat-alat yang bergerak yang lama ini akan hilang. Jadi kalau yang baterai itu hanya mesin listrik, baterai controller. Banyak alat-alat yang lama, mesin, ignition system, lubrication system semua akan hilang. Ya, akan hilang oleh ini. Nah, ini sebenarnya tantangan besar terhadap industri otomotif dunia maupun di Indonesia. Yang kedua, ternyata banyak startup.
ya. Tiba-tiba mereka muncul bangun kendaraan-kendaraan seperti ini di dunia ini. Ada Tesla lah yang kita lihat. Ada Fisker, Rivian, Nikola, Faraday Future, Byton, Lucid, Lordstown. Mana pernah kita dengar kendaraan-kendaraan ini? Dan ini akan bermunculan. Jadi banyak sekali akan terjadi perubahan dengan adanya area ini. Belum kita bicara mengenai kendaraan yang bisa bergerak sendiri. Jadi saya gambarkan ini akan hilang. Nah, dari 100% kendaraan ICE itu nanti yang 84% tinggal 50%, yang baru ini ada yang 15% ini baru, 35% ini adalah baterai. Nah, jadi bagi kami, bagi kita, tim waktu itu mengatakan bahwa ini adalah yang tidak akan terulang. Betapa tidak Indonesia sebagai salah satu ekonomi global terbesar yang nomor 7 sekarang dan akan menjadi nomor 5, kita punya cadangan nikel cukup, ada tembaga, aluminium, mangan, pasarnya pun cukup lumayan, ya. Kita lihat roda 2 8,8 juta ini menurut proyeksi, dan roda 4 bisa 2 juta. Kemudian kalau kita punya ini yang sebelah kanan ini punya baterai ini, betapa tidak kita bisa mengisi pasar ini dan kita bisa ekspor. Jadi selain kita pasar mobil kita masih bisa bergerak terus karena kerapatan kendaraan masih rendah, ya, ini adalah 87 per 1000 dibanding dengan misalnya Malaysia yang sudah 450, ya, dan kita mempunyai nikel. Jadi betapa tidak ini adalah satu kesempatan bahwa kita akan membangun industri ini dan kira-kira cukup visible dan akan mempunyai prospek yang cerah. Nah, kemudian kami membuat perkiraan-perkiraan berapa besar sih pasarnya di Indonesia, ya. Tadi pasar dunia sudah ada 2000 gigawatt hours. Nah, memang di kita ini masalahnya masih sangat kecil sekarang, ya. Dan hitungan kita kalau menggunakan base case scenario, ya, yang optimis ini akan tahun 2035 kurang lebih 30 giga. Jadi kalau lihat di 2000 giga yang penambahan di dunia, kita kan sangat 0,0 sekian persen. Ya, tapi walaupun demikian dari perhitungan ini 19 ini adalah untuk roda 4. Ini kira-kira 60% lah ya, 65%. Ini sekitar 20% untuk motor, dan kemudian ini untuk energy storage. Ya, untuk nanti kalau ada waktunya sih sebenarnya saya bisa bercerita panjang, tetapi karena memang waktu sangat sedikit, saya akan mencoba hanya kira-kira inilah demand di dalam negeri kita. Nah, jadi Pak Menteri Erik, Pak Menteri BUMN sudah membuat namanya yang tadi Industri Baterai Indonesia IB. Kalau bahasa Inggrisnya Indonesia Battery Corporation, terdiri dari 4 perusahaan pemiliknya. Main ID, ya, kemudian Antam. Ini adalah holdingnya, ini ada anak usahanya, tapi ini bersama-sama memiliki 25%, Pertamina 25%, PLN berapa%. Nanti Pak Toto akan menguraikan lebih lengkap mengenai perusahaan. Jadi saya akan lewati itu mengenai roadmap dan sebagainya akan diuraikan oleh Pak Toto. Saya hanya menyampaikan kenapa dibangun, kira-kira nanti ini jadi enggak, kemudian kemana menjualnya, ada teknologinya seperti apa, saya coba uraikan tadi secara singkat. Jadi demikian uraian saya mengenai baterai itu. Jadi saya hanya menyampaikan beberapa catatan penutup yang kira-kira masalah-masalah yang harus dihadapi. Pertama, masalah harga. Semua orang sudah tahu. Ini coba kita lihat sebelah kiri ini, harganya memang masih sangat mahal sekarang. Siapa yang mau beli Tesla harganya 2 miliar, ya, yang kira-kira besarnya tidak lebih besar dari Corolla lah kira-kira, ya, yang kira-kira gitu, demikian. Dan ini adalah kalau kita anggap kemampuan daya beli Indonesia ada di daerah sini. Oleh karena itu harus ada usaha menurunkan harga ini, paling tidak bisa bersaing untuk masuk ke dalam pasar ini. Ya, kalau tidak, baterai kita akan lebih banyak diekspor. Tapi lebih bagus kita mengekspor baterai daripada kita mengekspor
apa namanya yang tadi Pak Bahlil itu apa yang namanya OR. Nah, oleh karena itu peraturan pemerintah harus didaya gunakan untuk menekan ekosistem. Di luar ya secara generik bagaimana IC itu kita dorong turun ya, dan new energy vehicles atau juga EV di sini kita naikkan. Ini berbagai instrumen bisa kita ambil ya, encourage the consumer to buy, decrease the purchase cost dan sebagainya. Ini ada berbagai peraturan yang sudah dikeluarkan ya, tax allowance, tax holiday dan sebagainya. Nah, di sini kami dari Baterai Electric Vehicle Program ada Perpres 55 2009, mungkin nanti akan ada yang membahas mengenai itu. Nah, berbagai hal yang harus kita sempurnakan, regulationnya, homologationnya, targetnya, infrastrukturnya, lokalisasinya, edukasinya, dan usage privilege. Jadi harga bekasnya, ya, harga bekasnya dan sebagainya. Ini harus menjadi pemikiran semua. Dan kami dari tim hanya bicaranya yang merah. Ada kementerian lain yang harus berbicara mengenai lebih holistik, ya, yang inilah tadi regulationnya dan sebagainya. Semua supaya apa? Supaya si EV itu bisa masuk dan IC ini kira-kira menjadi seimbang. Biarkan konsumen yang memilih. Nah, saya pernah meminta tolong kami dari kepada LPM sebenarnya bagaimana nih supaya harganya itu bisa lebih seimbang gitu. Nah, ini hasil kajian dari LPM mengatakan 3 dari 10 pembeli kendaraan konvensional memiliki willingness to pay membeli EV apabila harga kedua jenisnya sama. Nah, kan sama dengan tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau kita bisa menekan itu, kira-kira ini bisa berperan terhadap peningkatan penjualan EV di Indonesia. Apa saja instrumennya di sini sudah disebutkan, ada duty, ada BBN, ada tax exemptions dan sebagainya. Semua faktor ini sudah dikaji berapa persen dan sudah disampaikan dan pemerintah sudah tahu bagaimana, tinggal kita mendengarkan hasilnya dan melihat rencana pemerintah ke depan. Nah, satu lagi yang catatan saya mengenai risiko. Ya, resiko ini berbagai resiko yang harus kita lihat, dari resiko pasar, teknologi, project execution ini harus kita address dari awal. Tapi kita sudah sadar. Kita lihat terutama faktor-faktor yang di luar kendali, ya. Saya tidak bisa terlalu lama karena waktunya sangat singkat. Kami juga mendengar suara industri dan pembeli yang kita dengarkan dari Transjakarta, dari Bluebird, dari Bakri. Kira-kira apa saja yang mereka harapkan supaya EV ini mulai bergulir di Indonesia. Satu hal saya kira yang ingin kami harapkan bahwa kalau industri baterai kami ini tumbuh, paling tidak kita memberikan dampak peningkatan PDB sebesar 25 billion US dollar per tahun. Akan ada 23.000 tenaga kerja yang bisa terserap dan kita bisa saving 9 billion US dollar. Nah, kami mengharapkan karena industri IBC ini hanya bikin katodanya saja, Pak. Masih ada jenis-jenis lain, ya, separator, elektrolitnya, dan sebagainya. Yang saya sebut pakai tanda tanya ini. Kira-kira kalau ini bisa masuk, ini si dampaknya terhadap perekonomian multipliernya akan lebih besar lagi. Itu yang kita harapkan. Tapi ini tidak akan pernah ada kalau katodanya juga tidak ada. Dan baterainya itu, nikelnya itu akan tetap saja berupa tanah atau paling tidak dibuat hanya menjadi stainless steel. Dan yang terakhir, kalau para pembuat mobil itu tahu kita punya baterai yang bagus, murah, karena murah, tentu mereka akan mencoba membuatnya di sini. Karena apa? Karena baterai itu berat, ya, berat dan cukup flammable. Ya, jadi kalau itu dia sudah datang jadi ya tinggal pasang saja. Kita harapkan dengan demikian kita mampu menghitung paling tidak di tahun 2030 paling tidak 340.000 unit mobil bisa kita mulai jual kalau
ini semua program sukses. Saya kira Pak Moderator demikian, mohon maaf agak mungkin terlalu panjang, tapi hal-hal yang lebih apa namanya teknis mengenai keuangan dan sebagainya tentu di-share oleh Pak Toto nanti. Saya tidak mau ngambil bagian dia supaya itu menjadi sebuah komprehensif. Jadi end to end-nya nanti sama Pak Toto. Demikian Pak Eko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.